Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan berkat dan karunia-Nya lah kita dapat bertemu kembali di channel kesayangan kita, RSUD Dungus Madiun. Perkenalkan, saya Kiki yang hari ini akan memandu teman-teman di rumah dalam podcast Ngopi Robusta. Ngobrol perkara ilmu rohani buat stamina hidup. Tidak terasa podcast Ngopi Robusta sudah memiliki episode ke-8, di mana episode kali ini spesial dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November 2023. Pagi ini saya ditemani oleh narasumber kesayangan kita yang pastinya teman-teman sudah tidak asing. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Suratno, Eskep Nurse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah, sehat Mbak Kiki. Alhamdulillah. Tidak terasa sudah 8 episode nggih Ustadz nggih. Alhamdulillah. Menemani di podcast Ngopi Robusta. Semoga Ustadz tidak bosan untuk berbagi ilmu dengan kita-kita di sini. Oke, langsung saja nih Ustadz, podcast kita kali ini untuk memperingati Hari Pahlawan, di mana pemerintah menetapkan setiap tanggal 10 November untuk mengenang perjuangan arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan NKRI. Kalau boleh diceritakan Ustadz, apa saja yang sebenarnya terjadi kala itu Ustadz? Terima kasih Mbak Kiki dan pemirsa podcast Ngopi Robusta yang berbahagia. Kalau kita membuka lembar sejarah yang luar biasa pada perjalanan bangsa kita, bagaimana setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, datanglah sekutu yang dipimpin oleh Britania Raya atau Inggris ke tanah air kita dalam rangka untuk menjaga ketertiban dan keamanan pasca Perang Dunia Kedua, di mana dalam perjanjian Potsdam di Jerman disebutkan bahwa negara-negara jajahan akan dibagi dengan negara-negara sekutu sebagai pemenang dari Perang Dunia Kedua tersebut. Nah, ternyata kedatangan pasukan sekutu itu diikuti pula oleh Belanda dengan membawa pasukan Nikanya. Nah, di satu sisi kita menyambut kedatangan pasukan sekutu dengan harapan mereka menjadi mediator untuk menjaga keamanan dan ketertiban pasca penjajahan Jepang. Ternyata di dalamnya ada misi untuk menguasai kembali tanah air kita. Nah, tahap yang sangat membahayakan ketika tentara sekutu itu membuat provokasi di Surabaya ketika itu tanggal 25 Oktober. Kemudian beberapa kejadian yang membuat arek-arek Surabaya merasa ini ada misi yang sangat membahayakan ketika ada penurunan bendera di Hotel Yamato, sekarang Hotel Majapahit depan Tunjungan Plaza. Nah, sehingga muncullah berbagai penolakan atas kehadiran pasukan sekutu, sampai kalau kita lihat secara tahap-tahapan terjadinya pertempuran besar di Surabaya, yaitu tanggal 27 sampai 29 Oktober itu mulai terjadi gesekan antara tentara sekutu dengan arek-arek Surabaya, sampai kemudian terjadi pembunuhan Jenderal Malabi yang di dalamnya ada beberapa kejadian di mana versi-versi yang muncul dalam pemberitaan, apakah Malabi itu ditembak penembak jitu atau ditembak anggotanya sendiri. Ada yang mengatakan ditembak tentara rakyat dan seterusnya. Tetapi dari pembunuhan Jenderal Malabi itu, sekutu yang dipimpin oleh Inggris itu mengeluarkan ultimatum
bahwa semua rakyat Indonesia harus menyerahkan senjata. Nah, ultimatum itu dibatasi sampai 10 November tahun 45 pukul 9 pagi. Ya, dengan di ultimatum itu bahwa kalau tidak menyerah maka sekutu akan menggempur habis Surabaya. Nah, puncaknya terjadi pada 10 November sampai 21 November di mana ultimatum sekutu itu ditolak oleh rakyat Indonesia. Ya. Dan kondisi yang terjadi disitulah pasukan sekutu mengepung Surabaya dari utara itu dari pelabuhan Tanjung Perak, dari barat pasukan sekutu melalui jalan raya Surabaya Gresik, dari selatan dari Bandara Wonokromo, sehingga kondisi Surabaya itu betul-betul hancur. Ya. Akan tetapi dari perlawanan sengit yang terjadi oleh rakyat Surabaya terutama, ternyata pasukan sekutu tidak mudah untuk memasuki kota. Jadi adanya perang gerilya, kemudian dibantu oleh banyak pasukan yang didatangkan dari Hizbullah, dari para santri dari pesantren, ya. Sehingga pertempuran itu berlangsung selama 11 hari. Ya, dan terpaksa pasukan Indonesia itu ditarik mundur dari Surabaya, melakukan gerilya di sekitar Surabaya. Jadi ada yang mundur sampai Mojokerto, Jombang, Kediri, dan wilayah-wilayah sekitar Surabaya. Ya. Dan ini menjadi pukulan telak bagi sekutu yang ternyata dalam perang yang di Surabaya selama hampir 1 bulan itu 2 jenderal Inggris terbunuh. Luar biasa. Berarti walaupun dengan keterbatasan senjata dan pasukan, tetap bisa memukul mundur nggih, Ustadz. Walaupun mungkin tetap kasarannya kemenangan di Belanda. Totalnya 11 hari pertempuran berarti, Ustadz. Tentunya dampaknya nggak main-main ya, Ustadz. Itu kira-kira dampak apa saja, Ustadz, dari pertempuran Surabaya tersebut? Ya. Dari dampak peperangan yang sangat luar biasa itu, yang pertama dalam aspek politik, ini menjadikan terbukanya mata dunia bahwa Indonesia masih eksis. Oh ya. Indonesia masih eksis, termasuk juga ketika perang serangan umum 1 Maret di Yogyakarta itu juga membuka mata dunia bahwa Indonesia walaupun dijajah sekian lama itu masih eksis. Nah, kondisi seperti ini hampir di semua peperangan dunia, kalau rakyatnya bergerak maka mata dunia akan melihat ternyata ada kekuatan yang selama ini ditutup-tutupi oleh penjajah. Ya. Sehingga dari kondisi seperti itu ada beberapa negara yang akhirnya mengakui eksistensi kemerdekaan Indonesia secara de facto, ya, seperti India, Mesir, Palestina, Australia, dan seterusnya. Yang kedua, aspek militer, Mbak Gigi. Jadi pertempuran Surabaya adalah salah satu pertempuran terberat dan terbesar karena yang dihadapi adalah tentara dengan kekuatan yang sangat canggih. Jadi sekutu itu ada Inggris, ada Perancis, ada Amerika, ada India, dan seterusnya. Nah, termasuk di dalamnya membonceng dari Belanda. Nah, artinya dengan pelajaran itu tentara Indonesia yang di saat itu masih TKR, ada peta dan seterusnya itu berpikir ulang bagaimana melakukan koordinasi untuk membuat kekuatan pengamanan negara. Ya. Kemudian dari aspek sosial, pertempuran di Surabaya itu luar biasa korbannya. Jadi menurut perkiraan 16.000 pejuang Indonesia itu gugur. 6.000 tentara dari sekutu itu tewas, dan kurang lebih 200.000 penduduk sipil itu
tewas dan luka-luka. Artinya bagaimana pertempuran dengan ketidakimbangan kekuatan persenjataan itu betul-betul memberikan nilai yang sangat luar biasa bagi eksistensi rakyat Indonesia. Saya sampai merinding mendengarkan dampaknya segitu besarnya, padahal sekutu terdiri dari banyak bangsa, banyak negara dengan kecanggihan teknologinya mereka, dengan senjatanya mereka, tapi Indonesia nggak tinggal diam, tetap berjuang semaksimal mungkin. Dan jadi nggak cuma dampaknya di Indonesia, tapi ternyata di sekutu pun juga cukup memukul keras di pihak mereka, nggih Ustaz nggih? Betul. Lalu saya sempat baca juga soal ada resolusi jihad Ustadz di peristiwa tersebut. Bisa diceritakan kronologinya Ustadz? Baik, jadi pada tanggal 21 dan 22 Oktober itu berkumpul cabang-cabang Nahdlatul Ulama dari Jawa dan Madura karena sudah terdengar bahwa kemerdekaan Indonesia itu baru dari suara dalam negeri sendiri. Sementara pengakuan dari luar belum ada, sehingga risiko untuk mendapatkan ancaman atau bahkan kembalinya para penjajah itu masih sangat besar. Kemudian Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari mengumpulkan para tokoh di kantor PBNU Bubutan Surabaya, antara lain yang diundang itu Kyai Wahab Hasbullah, beliau yang mengarang lagu Yalal Faton. Kemudian Kyai Bisri Samsuri, termasuk Panglima Hizbullah Zainul Arifin dan seterusnya, yang mengeluarkan kesepakatan dengan nama resolusi jihad. Salah satu poin penting di dalam kesepakatan itu bahwa berperang menolak dan melawan penjajah itu fardhu ain, artinya wajib bagi setiap orang Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak maupun dewasa, bagi yang berada dalam jarak lingkaran 94 kilo dari tempat masuk atau kedudukan musuh. Jadi ditarik dari Surabaya sampai 94 kilo, maka area itu menjadi perintah wajib untuk ikut berjuang. Sementara yang di luar jarak itu maka fardhu kifayah, artinya cukuplah diberikan perwakilan atau sebagian yang bisa siap untuk datang. Dan dari resolusi jihad itu para pemuda-pemuda yang dari Madiun, Ponorogo, Magetan itu rame-rame naik kereta membawa bambu runcing. Nah, dalam kondisi seperti itu ternyata informasi terkait dengan adanya pertempuran 10 November itu, apalagi dikuatkan dengan fatwa untuk berjihad itu, menyebabkan pemuda-pemuda di berbagai daerah itu mengikuti gerak langkah para pejuang di Surabaya, seperti di Semarang, Ambarawa, di Parakan Kedu dan seterusnya, sehingga betul-betul menjadikan momentum yang membangkitkan semangat bahwa inilah saatnya memberikan bukti pembelaan atas kemerdekaan yang sudah dideklarasikan atau diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Begitu Mbak Gigi. Oke, baik. Berarti resolusi jihad yang diprakarsai oleh NU Ustadz, itu termasuk yang memberikan peran yang cukup besar dalam perang Surabaya. Dalam perang Surabaya, soalnya kan menuju merdeka susahnya luar biasa. Tapi ternyata mempertahankannya itu nggak lebih mudah dari menuju merdeka. Jadi perwakilan NU yang dari berbagai kota itu memperlihatkan kalau kita butuh persatuan Ustadz untuk mempertahankan kemerdekaan, dan itu pun seharusnya sebaiknya tetap kita pegang teguh
sampai saat ini, sampai beberapa tahun kemudian untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Terutama kan tahun depan juga ada tahun politik nggih Ustadz nggih. Kemungkinan besar untuk terjadi perpecahan kan besar sekali. Jadi teman-teman di rumah diingat persatuan dan kesatuannya, menjaga Bhinneka Tunggal Ika-nya seperti yang telah diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan di Surabaya. Selanjutnya Ustadz, kalau dari pandangan Islam sendiri, kepahlawanan itu nopo Ustadz? Ya, terima kasih Mbak Kiki. Jadi sebetulnya setiap manusia itu diberikan potensi untuk bisa berkontribusi secara maksimal di area atau di medan manapun. Nah, di dalam pandangan Islam bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang banyak manfaatnya untuk orang lain. Nah, kemanfaatan yang maksimal itulah yang akan memberikan nilai lebih dalam hati orang lain. Ya. Kalau dalam bahasa Sanskerta itu pahlawan itu pahlawan, artinya orang yang menghasilkan buah yang berkualitas bagi bangsanya, negaranya, agamanya, lingkungannya itu. Kita bukan hanya kagum dan bangga dengan para pahlawan yang sudah mengorbankan segalanya untuk negara kita. Hakikatnya kekaguman itu juga harus dibuktikan untuk melakukan upaya agar kita pun juga bisa memberikan kontribusi yang positif sebagaimana yang sudah dicontohkan. Selanjutnya Ustadz, apa yang menonjol dalam diri pahlawan sepenglihatannya Ustadz? Ya. Satu hal yang paling menonjol dalam pribadi pahlawan adalah patriotisme, cinta tanah air. Ya. Artinya cinta tanah air ini sebagai satu perwujudan bagaimana rasa syukur diberikan kesempatan untuk hidup di Indonesia, untuk menikmati alam Indonesia, untuk bisa bergaul dan berinteraksi di Indonesia. Nah, ini ada harga yang harus diberikan. Ya. Nah, harga yang paling tinggi adalah harga pembelaan dari hal-hal yang bisa merusak harkat martabat negara kita. Jangan sampai kita sudah diberi fasilitas seperti ini, kemudian kita justru memberikan nilai negatif atau merusak harkat martabat bangsa kita sendiri. Oh ya, baik. Terakhir Ustadz, sikap-sikap kepahlawan apa saja yang sekiranya bisa kita dan teman-teman di rumah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Terima kasih Mbak Kiki dan para pemirsa. Jadi hakikatnya kita tidak mustahil juga menjadi orang yang memiliki nilai kepahlawanan sebagaimana pahlawan-pahlawan yang sudah mendahului kita. Tentu dalam konteks yang berbeda karena beda zamannya, beda lingkungannya, beda hal-hal yang melingkupi kehidupan kita. Tapi kalau kita tarik dalam porsi kewajaran seluruh manusia bisa menjalankannya, paling tidak ada 10 sikap kepahlawanan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, berani bersikap jujur. Ya. Jadi jujur itu siapapun bisa. Ya. Yang kedua, membela kebenaran. Artinya kebenaran itu hakikatnya setiap manusia akan memahami mana yang benar, mana yang salah itu begitu mudah. Hanya mampukah kita berpihak sampai melakukan pembelaan, ini yang dibutuhkan. Yang ketiga, gigih mengejar cita-cita. Artinya ketika kita punya keinginan, punya impian, hendaknya maksimal dalam upaya untuk meraihnya. Ya. Para pahlawan walaupun dalam konteks hitung-hitungan tidak mungkin bisa melawan penjajah, mereka tidak
tidak putus asa, tetap berupaya. Yang keempat, saling menghormati. Ya, saling menghormati, hakikatnya kita ini diciptakan dalam kondisi dimuliakan, apapun latar belakang, apapun agamanya, apapun ya status sosialnya, kita menjadi makhluk yang dimuliakan, maka harus saling menghormati dan mengedepankan kepentingan umum. Ya, sebagai makhluk sosial kita dibutuhkan ada empati, kepedulian, tidak individualisme. Yang keenam, memiliki sikap toleransi dengan perbedaan-perbedaan. Ya. Yang membuat indah negara kita bukan kesamaan, tapi perbedaan yang dirangkai dengan saling memahami, toleransi, bekerja sama. Itu. Ya, betul Ustaz. Yang ketujuh, musyawarah mufakat. Ya. Jadi budaya yang sangat indah di negara kita adalah budaya musyawarah, kemudian gotong royong. Artinya ada suatu interaksi yang saling membangun, saling menguatkan, saling memberikan kontribusi. Yang kedelapan, sebagaimana tadi, patriotisme, cinta tanah air. Ya. Cinta tanah air ini bukan hal yang mudah, ya. Karena cinta tanah air ini artinya kita harus memberikan kontribusi. Rasa cinta kita ini dalam ungkapan saja atau ada action yang bisa dimanifestasikan. Buktinya gitu ya, Ustaz. Yang kesembilan, menjunjung persatuan. Bagaimana kita juga harus memahami betapa negara Indonesia itu ada 17.000 pulau yang berbeda suku, berbeda latar belakang, berbeda agama, dan seterusnya. Tetapi ada satu catatan yang harus kita jaga dari para pahlawan. Mereka berjuang, mereka bersatu sehingga bisa membentuk satu negara utuh yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang ke-10, bagaimana kita bertanggung jawab dengan peran atau amanah yang ada di pundak kita masing-masing. Ya. Siapapun kita upayakan untuk bisa berbuat ihsan, berbuat yang terbaik, berbuat yang paling maksimal. Ya. Allah sudah memberikan penegasan bagi kita, in ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik, maka kita pun akan mendapatkan kebaikan. Ya. Artinya saat inilah kita diberikan kesempatan untuk mengaplikasikan nilai-nilai kepahlawanan dalam konteks yang kita miliki. Ya. Demikian Mbak Giti. Oke. Indah sekali sebenarnya. 10 sikap kepahlawanan yang bisa kita tiru, yang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sekaligus Pak Suratno juga, Ustadz Suratno juga menyampaikan, mengingatkan kita untuk tetap bersatu, tetap jujur, tetap cinta tanah air, patriotisme, dan lain-lain sebagainya tadi. Terima kasih banyak Ustadz atas pencerahan ilmunya. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin. Oke, teman-teman podcast Ngopi Robusta, lengkap sekali bukan penjabaran yang disampaikan oleh Ustadz Suratno barusan. Semoga kita sebagai generasi penerus bangsa dapat meneladani sikap-sikap para pahlawan dan meneruskan perjuangan mereka dalam memajukan NKRI. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman di rumah tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya di channel YouTube RSUD Dungus Madiun. Sekian dari saya selaku pembawa acara dan Ustadz Suratno selaku narasumber. Kami pamit dan sampai bertemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.